Itu matiin dulu dong. Mana? Display capture-nya. Oh nggak apa-apa. Ini gue sengaja. Oh gitu. Jadi guys, kembali lagi. Biar penasaran. Masih bersama saya RSD dan dia Jonathan Ferdian. Nggak bisa gitu ya, sorry. Ada orang yang ntar nonton. Masih bersama Jonathan Ferdian di sini. Youngs Crew. Silakan cek channelnya. Kalian bisa cek di bawah, cek di atas, di situ, di mana lah itu ya. Jonathan Ferdian guys, seorang reactor atau seorang musisi? Musisi lah. Musisi. Kebetulan ngeriak. Oke, jadi kalau kalian belum lihat video sebelumnya, saya ngebedah lirik bersama Jonathan Ferdian. Ngebedah lirik dari lagu Secret Garden, ini masih ada di sisanya. Secret Garden oleh Oh My Girl. Silakan cek aja, itu ada di cards-nya. Kali ini Bung Jon, gue mau membedah lagu. Kan ini bukan dong. Kalau untuk teman-teman mungkin para anak-anak nongkrong di tongkrongan Jonathan Ferdian mungkin familiar. Familiar dengan apa yang mau saya tunjukkan sekarang. Apa nih? Kalau lu kan sedang terhiojung-hiojung ya. Kalau gua ini deh, nebak deh. Boleh. Gua coba tebak. Ini gua nggak lihat sama sekali nih. Ini. Jadi Bung Jon, silakan. Coba di play dikit biar gua. Di play dikit? Biar gua tebak. Boleh. Gua kan ngedek ini guys. Bung Jon belum tahu nih, gua beneran kasih tahu sekarang. Bisa tahu gak gua nih? Bisa harusnya. Tidak mungkin lo nggak tahu lu dosa atau nggak? Maisi anjir. Maisi. Ya. Ayu Maisi. Udah lo nggak usah nutup mata. Jadi Bung Jon, kalau lo sadari ada yang beda kan dengan Maisinya? Ada yang beda nggak dengan Maisinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini paling ini nadanya turun berapa? Why? Itu? Turun min 1. Jadi ternyata ini jelasin di videonya, tapi gue akan kasih tahu dari sini juga. Ternyata ada kan Ayu punya corner ya, suatu corner segmen di YouTube-nya yang dia ngobrol gitu. Di Palet ya namanya. Palet. Segmen Palet, dia tuh ngobrol dengan pencipta lagu ini. Waktu lagi promosi album Laila kan ini ya. Nah, si produser musiknya ini bilang sebenarnya lagu Maisi ini kan tinggi tuh. Tinggi kan. Sebenarnya itu rencananya adalah 1 kilower dari lagu aslinya. Gitu. Makanya gue sekarang pengen tahu reaksi lu kalau ini kan dibikin sendiri sama pembuat channelnya nih. Nanti gue taruh channel yang nyanyi juga bukan dia. Yang nyanyi bukan ini, bukan Ayu, beneran Ayu, tapi dia dia turunin sendiri gitu loh lewat software. Dan gue pengen tahu reaksi lu terhadap lagu ini. Kita tahu seberapa megahnya lagu ini ya. Dan nggak mungkin dia nggak tahu soalnya guys. Dosa ya. Track 8 album Lilac. Oke, itu. Jadi boleh ya kita react dulu. Baru nanti akan gue bahas juga nih liriknya sekalian. Oke, tuh 2, 3. Silakan komen-komen ya tentang ini. Ini dijelasin kenapa lagunya seperti ini. Gitu. Cakep banget. Kim Jae-hui nama komposernya. Tunjukin screenshot dari videonya. Kayaknya karena kurang greget aja sih. Iya, makanya kenapa si Ayu waktu nanya ke komposernya, apakah worth it lu naikin key-nya sampai 1 kayak gitu. Komposernya bilang iya, lebih bagus naik 1, lebih dapat. Ya. Itu soalnya sangat amat krusial sih. Nada dasar tuh sangat amat krusial. Betul. Ini lagu, ini dibilangkan tadi, it is worth it katanya dia. Silakan. Soalnya kalau misalnya orang lain nyanyi mungkin ya udah gitu. Tapi karena Ayu dapet dia di atasnya 1 ya udah jadinya naik gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri banyak komen yang bilang ini sangat sangat menguntungkan bagi orang-orang, misalnya nih ini yang dirilis gitu. Ini yang dirilis sangat menguntungkan bagi orang-orang yang mau nge-cover dan suaranya nggak bisa setinggi Ayu.
Nah, hanya orang-orang males yang nggak mau setting iya, gitu ya. tinggal bukan. Kan itu bisa disetting sendiri sesuai nada. Oh iya, betul. Ya ini kan nadanya Ayu. Kalau misalnya menurut gue ya, Ayu tidak berkewajiban menyesuaikan nada sama yang mau cover. Oh iya betul. Karena dia nyamannya di situ. Jadi pasti dia bagusnya di situ. Dia misalnya lagu ini juga ditunjang sama suaranya Ayu yang tinggi, setinggi itu, semegah itu, betul, makanya betul. Kalau misalnya dibawain segini, menurut gue ya bakal B aja. Oh, berarti pandangan lu berarti setuju banget sama sang komposer. Iya, karena kan si Ayu tuh nanya, Ayu tuh bahkan masih menanyakan apakah worth it untuk dinaikin lagunya. Akhirnya si komposer pun bilang iya worth it. Dan lu berarti setuju dengan hal itu ya, setuju banget ya. Iyalah. Karena nada dasar tuh sangat amat penting, krusial banget. Kalau lu udah gak nyaman, and we're talking about Ayu kan. Iya, ini Ayu. Kalau lu udah gak nyaman sama nada dasarnya itu lagu nggak bakal nyampe juga. Ininya pesannya segala macam itu nggak bakal nyampe. Betul sekali. Yang penting lu nyaman dulu. Tapi masih bisa dinikmati karena ya Ayu. Ya. Ada part ini gue jatuh cinta sama Maisi. Gawat ya. Gawat sekali. Naik lagi. Ada choir juga kan. Choir ya sebutannya ya. Ada choir. Oh, are you ready? Notnya seberapa? Oh, ini ada ya? Ada ininya. Oh, ini di palet ya? Kayaknya di palet itu deh. Klasik ya. Itu tuh ada part dari lagu apa gak sih? Ending scene. Ending scene kan. Mantas gue kayak kok familiar nih sama hal itu kan. Ya kan. Ending scene. Kok getar gitu. Dari previewnya aja tuh gue udah belum selesai. Ya tahu. Dari previewnya tuh gue udah lagu 4 lagu 8 tuh. Oh iya gue ingat lo bilang gitu tuh. 4 sama 8, 48. Makin rendah lagi di sini ya. Kan kalau di asli kan udah lumayan rendah juga tuh. Oke. Nah, itu channelnya itu tuh guys. Kalau kalian mau lihat tuh, channelnya namanya Covers by Patyam. Patyam. Ayu nyampe sih bawah haranya tuh nyampe sih, cuman bagusan yang asli. Bagusan yang asli ya. Asli sih. Oke, itu yang gue mau tunjukin sama lo. Jadi menurut lo itu ya, apa emang lo setuju banget dengan ya aslinya dengan yang sekarang dirilis? Iya. Emang enaknya begitu sih. Itu dapat banget udah tuh puncaknya tuh di situ tuh. Terutama high note itu sangat membantu sekali tuh di situ. Iya. Kenapa worth it? Karena ada high note yang kayak gitunya. Ya, makanya. Apalagi ini gue bakal out of topic deh. Boleh. Tapi ngomongin yang kayak gitu. Misalnya kayak dance-nya Love Whisper. Bisa disimpelin dong. Karena ngerti maksudnya? Ya. Ngerti. Kenapa di situ? Karena ya udah bagusnya di situ tuh. Ngerti? Ya. Sebenarnya bisa dibikin simpel supaya yang cover lebih gampang. Tapi kenapa itu? Ya karena bagus. Karena emang begitu bagusnya. Ya udah. Ya bisa gue ambil poinnya. Iya, betul. Susah kan itu. Nah, tapi ini susah nyanyinya Ayu, cuman susah. Ketika dibawain pasti ya udah cuman Ayu yang bagus gitu loh. Yang lain ya belum tentu, tapi mungkin ada yang bisa bagus, cuman belum tentu gitu. Iya. Maksudnya ya Ayu bawain pasti bagus. Ayu gitu kan. Iya. Tapi menurut lo ini kalau dibawain live gitu susah nggak masuknya?
Kalau buat Ayu, timnya Ayu gitu. Susah musik? Enggak. Ini enggak terlalu, enggak, ya biasanya Ayu sih. Timnya Ayu juga jago banget kok. Jago banget. Jadi gini mah, ya bisa ya. Yuk bisa yuk kata. Timnya Ayu karena gue melakukan banyak research, dibilangnya ini kalau live kok kayaknya susah ya, dibilang gitu. Enggak, ada teknologi namanya sequencer. Okay. Aduh, jangan bodoh-bodoh banget lah. Kita bilang masa sih gak bisa. Wah, bisa banget. Gue nonton konsernya Ayu soalnya emang timnya jago banget sih. Jagonya ngawur sih. Mantap ya. Makanya dia bawa dari sana karena sudah percaya. Betul, suatu fun fact, ini masuknya lagu yang lama ya. Apa? 5 menitan lagunya. Biasanya tuh standar 4 menitan enggak ya? 4 menitan. Ya cuman kalau ballad ya udah gitu. Iya, termaafkan. Ya ballad tuh kayak ya udah. 5 menitan masih ya udah gitu. Alasan kenapa 5 menit adalah karena liriknya, Bang. Kalau menurut gue. Gimana tuh? Liriknya tuh panjang-panjang kan kalau lihat sebenarnya. Kalau nanti mungkin bisa gue rekam sendiri, ada liriknya tuh panjang banget sebenarnya. Banyak gitu kan. Oke. Nah, karena itulah tuh gue memaafkan 5 menit 31 detik gue bedah sendiri berkali-kali. Cuman lagu ini ternyata menceritakan, kalau menurut gue ya, nih tolong teman-teman kalau punya pandangan lain bisa taruh di komen bawah. Nggak tahu ini Ayu apa bukan, tapi dia menceritakan tentang suatu despair-nya seseorang. Oke, ketakutan dan masa lalu yang kelam. Kenapa ini mungkin biar daripada gue males. Jadi guys, kenapa gue bilang despair, karena ini dia ngomongin tentang anak kecil, dia ngomongin tentang wave, kayak hidupan dalam bentuk ombak gitu. Jadi cara gue ngebedah lagu yang ini, khusus banget lagu ini, meskipun panjang gitu ya. Karena lebih enak nih. Lebih enak ya. Cuman untuk lagu ini, khusus banget lagu ini, pertama kali gue ngebedah lirik yang nyampe gue ambil 3 lirik kayak gitu. Dan semuanya beda-beda. Oke, artinya beda-beda. Artinya beda-beda. Pusing. Apa karena liriknya tuh sepuitis itu? Iya. Jadi apa tafsir apa? Iya, tafsirnya translate orang beda-beda jadinya. Dan apa bisa dibilang banyak, kalau gue bilang banyak yang miss. Gitu. Ya tentu emang translate lirik susah ya, kita tahu betapa susah, dan Ayu lagi. Ini yang buat lirik Ayu. Aku kurang tahu. Cuma maksud gue lagu untuk Ayu gitu, lagu dari Ayu gitu kan. Sepuitis itu sehingga banyak kiasan, Pak. Banyak kiasan, makanya gue mikir mungkin karena banyak kiasan ini banyak orang yang salah gitu. Bukan salah sih, maksudnya banyak orang yang beda jadinya gitu ya. Tapi kita sambil ya udahlah, nih gue panjangin deh ngomong Ayu ya, videonya panjangin aja. Kepanjangan biasanya pada nggak suka Pak gitu. Ngatur. Nih, even dibilang udah berjalan lama banget, tapi pasti ada aja dalam hati gue yang tidak dapat disembuhkan. Berarti kan kalau ada saja hal yang tidak bisa disembuhkan, berarti kan sudah terjadi dong. Ya kan? Ya kan, berarti masa lalu ya. Kita nggak tahu seberapa masa lalunya itu seberapa jauh. Tapi dia bilang I don't love me completely. Jadi setelah dia wounded, setelah dia terlukai hatinya dan masih belum sembuh, dia sadar bahwa ya itu karena gue tidak mencintai diri gue sendiri, karena gue masih punya masa lalu yang kelam. The face I made in the mirror was awkward. Nah, di sini dia bilang setiap kali gue ngelihat diri gue di kaca, di cermin, gue tutup mata. Artinya gue nggak mau ngeliat diri gue yang kayak gini. Jadi dibilangin bahkan nyampe kalau malam datang tuh gue pengen buru-buru besok gitu. Dan di malam itu I dream different dreams every day. Under so many wishes. Ini boleh ya gue sedikit. Under so many wishes. Jadi karena dia tadi bilang gue lihat ke cermin dan gue malu, itu berarti kan dia sangat insecure ya, sebetulnya insecure gitu. Jadi setiap malam dia pengen buru-buru besok, makanya dia buru-buru tidur. Di tidur itu dia tuh berharap banget, please mimpi masa gue lebih indah dari dulu sampai sekarang. Kayak istilahnya dia berusaha mengalahkan argumen yang sudah terjadi gitu ya. Gitu. Akhirnya dia kasih tahu keterangannya child so long time. Ini agak susah nih di sini liriknya. Cuman dia bilang di mimpi itu kadang-kadang kan ada mimpi yang sangat relate banget, ternyata benar gitu loh, jadi kenyataan. Dejavu. Iya, dia dibilang dia merasa ngomong sama diri dia yang kecil gitu. Did I barely hurt to become myself? Dia saking insecure-nya. Sebutlah ya udah kita sebut aja Ayu ya biar gampang.
dia nanya kepada diri dia sendiri waktu masih kecil, karena menyakitkan nggak? Iya. Jadi diri jadi kita nih menyakitkan nggak? Dan apa karena si Ayu itu ngerasa nggak terlalu beda dengan anak kecil itu. Dia tanya, did I barely hurt to become myself gitu? Apakah waktu gue tumbuh itu kan harusnya di hidup banyak pahit-pahitnya? Apakah gue tidak se-suffering itu? Dan apakah gue suffering itu untuk jadi diri gue yang sekarang gitu? Ditanyakan seperti itu. Makanya ini agak susah nih liriknya sebenarnya. Kayak gue di titik ini nangis gue. Ini intinya kayak mau ngomong sama anak kecil, mau kita nyamain perspektif juga nggak akan bisa, karena emang sekarang gue posisinya udah nggak semades dulu. Cuman ya dipikir it doesn't get better every day gitu. Ya ujung-ujungnya masih akan terluka sampai sekarang. Gitu. There was an endless sea. Nih gue lanjut dulu karena gue mau ngomongin tentang sea-nya nih, laut ya. Itu megahnya di situ tuh. Gila. Pas dulu ya. Megah ya, semegah itu. Ya dibangunnya tuh bagus banget sih. Ya. Anjir. Dan setelah gue pasin dengan liriknya, itu meaningnya dalam. Kenapa? Karena dibilang ada satu momen dalam hidup gue di mana hidup gue tuh berbentuk laut. Comes in wave dan banyak ombaknya. Gitu. Meskipun memang terkadang laut itu kayak ya menyenangkan lah, ada angin-angin, sepoi-sepoi gitu ya. Tapi sedihnya adalah ya gue pasti ada aja kemungkinan untuk gue jatuh di situ, di laut. Tenggelam itu. juga tenggelam bisa gitu loh. Dimakan ikan juga bisa. Nah, intinya kayak dia di sini lagi kayak bernostalgia lah. Dia lagi bernostalgia kayak masuk ya Mas Rang. Dia lagi bernostalgia tentang dirinya yang dulu gitu. Dia menyadari bahwa hidupnya comes in wave. Dan ini kan makin megah gitu ya, makin ceria lah istilahnya gitu. Kalau gue ngeliatnya nyawanya agak. Gue malah makin sedih sih ini. Justru sedih. Iya. Ini kita mundurin lagi biar enak kali ya. Ini malah menekankan kesedihannya di sini nih. Emosinya dikeluarin di sini. Nah, bukan ceria nih. Mungkin gini. Lebih marah malah. Ceria maksud gue bukan ini. Apa ya? Kalau gue nyebutnya bright sebenarnya. Cuman kayak iya benar emosinya. Inti maksud gue adalah emosinya tuh lebih keluar di sini. Kenapa dia bilang the world is like that every moment come to me and become a dazzling gift. Jadi dia setelah dia menyadari bahwa hidup dia itu nggak pernah fair di masa lalu. Akhirnya setelah dia sudah mencapai jadi sekarang gitu, akhirnya ya gue nggak akan bisa jadi sekarang kalau gue nggak melewati laut itu. Gitu. Become a dazzling gift justru malah gue melewati hal-hal itu semua jadi hadiah buat gue, jadi sesuatu buat gue gitu. Jadi dia dari dulu menanyakan kenapa gue harus melewati laut ini gitu. Tapi akhirnya I think I can answer the question gitu. Gue bisa menjawab pertanyaan life question gue. Ya karena gue melewati itu supaya gue bisa jadi orang. Gitu. Oke. Di sini dia menyatakan bahwa ya ingatan gue tuh ada gitarnya bagus. Bisa sempet ya. Nah boleh deh, ini gue nunggu nyampe ada ininya, naiknya dulu. Sebelum choir, ini dia ngomongin tentang memori dia. Laut itu, kan lu tahu Horizon? Ya. Itu kan sejauh mata memandang gitu ya. Cakrawala maksudnya. Nah, beyond itu di setelah itu
adalah memori gue. Jadi kan laut kan endless ya sebutannya. Endless sea tadi kalau lo ingat ada endless sea. Itu sebutlah laut itu adalah hidupnya Ayu. Ayu tuh yang udah nyampe di pantainya istilahnya gitu. Dia melihat kembali horizon itu, dia karena tadi bernostalgia, dia melihat ke belakang. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang ada sesuatu yang memanggil gue di luar cakrawala itu tuh. Ada yang memanggil gue lagi. Orang yang memanggil itu bagi gue, menurut gue adalah child itu tadi. Masa lalunya Ayu memanggilnya kayak tolong bantu gue resolve ini semua gitu. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan gue, karena kan si anaknya belum ngelewatin lautnya tuh. Nah, gitu. Makanya The Forgotten Voice, karena sekarang Ayu udah sukses istilahnya gitu. Dia udah seneng dengan hidup yang sekarang. Dia nyampe lupa dengan suara anak kecil itu, dan dia saat dia lihat ke belakang dia sadar, oh itu ternyata diri gue di masa lalu minta bantuan ke gue. Makanya karena si anak kecil itu minta bantuan, si Ayu go back against the wave. Dia melawan arus hidupnya lagi, dia kembali ke masa lalu, bantuin ke tempat dimana si-nya itu mulai. Jadi misalnya pun gue terombang-ambing nyampe gue hilang, tapi ya gue sebenarnya udah bebas. Ini kan gue udah melewati semua ini. Gue udah kuat juga, melewati ini. Udah tahu juga udah tahu. Gitu. Tunggu high note. Haleluya. Terlalu enak nih, gue bingung mau ngepasnya di mana. Sini boleh. Jangan deh. Labil banget gue. Don't trap me anymore. Don't pretend you. Jadi I don't close my eyes to the darkness that traps me anymore. Jadi selama dia menjalani kehidupan itu di laut itu, dia menuju ke pantai, pasti kan dia terombang-ambing juga gitu kan. Tapi kembali lagi, tadi dibilang di awal-awal setiap kali gue ngeliat cermin tuh ya gue malu gitu. Gue tutup mata. Untuk melewati masalah tuh gue nutup mata gitu. Di sini dia bilang, gue pelan-pelan gue gak mau nutup mata gue untuk menghadapi masalah. Gue gak mau anggap lagi terjebak di masalah itu. Pokoknya gue akan terus lanjut terus. Don't pretend you don't know me again tuh maksudnya kayak dia bilang ke diri dia sendiri kayak, gue gak akan melupakan lu. Pokoknya gue gak akan pura-pura lagi tidak mengetahui masa lalu gue. Karena gue sekarang udah bisa melewati masalah-masalah ini. Gue akan kembali ke lu dan gue bantu lu. Terus kan mulai kayak kalem gitu kan, bagian tadi turun gitu. Istilahnya kayak mereka kembali bertemu si anak kecil dan Ayunya. Si lagu ini emang majestic banget. Majestic ya. Disney banget. Ngawur. Nah, tapi dia sadar meskipun saat kembali ke masa lalu itu, dan gue udah sukses sekarang, mau gue dimanapun posisinya, gue sadar bahwa ya pasti ada aja posisi gue di bawah roda kehidupan. Gitu. Dan kalau misalnya pun emang gue terombang-ambing kemanapun lagi gitu, gue seburuk apapun, sekarang gue udah tahu arah kembali pulang ke tempat dimana gue bisa nyaman. Emang Tuhan aing tidak pernah mengecewakan. Emang luar biasa. Luar biasa. Sekarang paham kenapa 5 menit 30 detik ya. Emang dia bercerita. Dia bercerita. Kalau misalnya dibilang ya ini mungkin kayak musikalisasi puisi. Betul. Ya kan dia bercerita banget nih apa yang ya menurut gue nih liriknya Ayu sih. Ayu ya. Karena sebenarnya gue nyari kemanapun gue nggak tahu ini sebenarnya ngeceritain Ayu apa bukan. Cuman karena bisa ceritain nanti. Nggak bisa ya. Nanti off cam aja. Nanti off cam aja. Jadi intinya kan sebenarnya dia kayak apa ya? Dia sedang kembali ke memory lane dia gitu. Intinya dia sekarang udah sukses, dia kembali lagi ke masa lalu untuk membantu dirinya yang lama. Dia nggak mau tutup mata lagi terhadap masalah yang terjadi dalam hidup dia. Dan tahu yang dia kecilnya tinggal sama neneknya. Ya. Ini ya itu termasuk ya. Termasuk dalam wave-nya struggle-nya dia jadi apa idol itu. Betul. Kan maksudnya gimana dia audisi segala macam, terus habis itu keluarganya
punya utang, ya Cita-cita ini termasuk ya, termasuk gitu. itu ya. Itu makanya gue bilang tadi gue nangis tuh. Gue nangis beneran. Gue ngebedah ini kan, gue bilang tadi gue ngikutin 3 lirik. 3 lirik dan beda-beda. Saya nangis karena gue stres, susah ngebedah liriknya. Karena lagunya bagus gitu. Kan gue ulang-ulang terus lagunya. Dan pas banget gue lagi ngebedah lirik itu yang tengah-tengah tadi, yang pas choirnya datang, pas banget sama lagunya masuk, sama pas gue ngebedah. Anjing, Ayu. Hidden gemnya Ayu nih emang parah. Ayu tuh emang lagu balladnya ngawur sih. Ngawur kan. Itu Why Lilac gitu. Ya mungkin memang pasaran lebih catchy ya kan. Iya. Ya mana ini Ayu tuh ini gitu loh. Kalau ini jadi main track, wah kacau sih. Kacau banget ini lagu. Ayu tuh ini gitu loh. Ya kan? Koin. Gue bawa koin. Anjir, koin. Flu. Tuhan tolong. Ya emang gini sih gawat sih. Ayu ya. Jadi ini kembali lagi nih, kalau teman-teman ini gue curhat dikit nih. Ini kenapa ini tuh salah satu lagu yang menyadarkan gue tentang betapa seru dan betapa krusialnya kalau betapa membuat gue bahagia ngebedah lirik. Lagu-lagu yang bisa cerita seperti ini. Lagu-lagu yang bisa cerita seperti 3 Dreamcatcher, kalau belum nonton di situ. Terus bisa ini kan, bisa ngebayangin kondisinya tuh kayak visualisasinya gini. Nyampe ke gue. Kondisinya tuh kayak gini ya gitu. Dan gue tidak sadar bahwa cerita yang seindah itu dimuat dalam lirik yang puitis tapi susah dimaknakan. Gitu. Emang seperti itu, kebiasaan puisi-puisi bagus susah dimaknakan ya. Itu Ayu tuh itu kalau menurut gue, liriknya Ayu yang gue bedah-bedah selama ini tuh kayak gitu. Emang Ayu ngawur sih. Emang Ayu kacau. Itulah. Mari sembah dia guys. Sembah Ayu. Bercanda. Haleluya Ayu. Aduh. Gitu deh Bung John. Thank you Bung John sudah menemani saya. Alhamdulillah. JN. Alhamdulillah. Iya, betul kan, itu kan gue yang mulai itu. Tahu kan itu kan gue yang mulai. Jadi gitu guys, hashtag Alhamdulillah JN. Alhamdulillah JN. Haleluya. Bisa banget jadi canda nongkrongan. Anjir. Aduh gitu. Canda ya, jangan dibawa serius ya. Ntar dibawa serius lagi. Ntar Iya. Oke gitu deh. Jangan lupa untuk teman-teman support Ayu terus, Yuwaena. Gue nggak bisa bohong, tapi lo harus bangga banget ya sama Ayu. Yuwaena keren banget. Yuwaena tuh keren banget. Makanya gue salut banget sama Yuwaena. Gue bangga banget sama Ayu. Keren pokoknya. Dan thank you banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Inilah Baliwa dari Ayu, Maisi juga reaction terhadap lagu Maisi yang seharusnya. Bukan Mago doh. Bukan Mago ya? Iya, Mago ya, bener. Kenapa jadi G-Friend? Udah bubar. Ya udah gitu, pakai gitu guys. Thank you so much for watching. Dadah. Jangan lupa kalau kalian mau request silakan ke saure.co/aresdonate, atau kalau mau dukung beliau di saure.co/jonathanferdian. Ya, kalau gue kan enggak males ngasih-ngasih begitu. Dadah, bye.